Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah ungkapan yang terdapat dalam kitab suci, yakni Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Apa makna ungkapan tersebut? Nah, ungkapan itu kalau kita baca dalam pengakuan iman Nisia, di sana juga dinyatakan sebagai bagian dari pengakuan iman orang percaya. Saya bacakan, wa su'ida ila samawat wa jalasa an yamini abihi. Dan dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapaknya. Apakah makna ungkapan duduk di sebelah kanan Allah? Ungkapan ini jelas berasal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, secara khusus dalam kitab Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi Mazmur 110 ini dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Maksudnya adalah Mazmur yang berbicara, menubuatkan tentang Sang Mesias yang akan datang. Di mana di dalam teks itu dikatakan, dalam Mazmur 110 ayat yang pertama, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan di sini tertulis huruf kapital, artinya dalam bahasa Ibrani-nya Yod He Vav He, jadi catur aksara suci. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ada ungkapan firman Tuhan kepada Tuanku, Neum Adonai Ladoni Chef Limini. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ungkapan ini juga dikutip oleh Kristus ketika ia bertanya kepada orang Farisi dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-41. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, dari pernyataan Kristus ini kita tahu bahwa sejak awal pada zaman Yesus, Mazmur 110 memang sudah dipahami, diyakini sebagai nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Di mana di sana ada ungkapan duduklah di sebelah kananku. Pertanyaannya, apakah itu ungkapan secara harafiah atau memiliki makna kiasan? Nah, tentu ungkapan ini bukan bermakna harafiah, tetapi bermakna kiasan. Karena kitab Mazmur itu tergolong kitab yang berjenis sastra, syair, puisi. Di dalamnya ada banyak ungkapan-ungkapan yang tidak bisa kita pahami secara literal, secara harafiah. Dan ini sesuatu yang wajar. Kalau saya mengutip tulisan dari seorang pemimpin gereja Koptik dalam bukunya, ketika ia menjelaskan tentang pengakuan iman Nisia ini, ia katakan, Innallaha laisa fihi yamin wala shimal. Sesungguhnya Allah tidak ada dalam dirinya kanan dan kiri. Li'anal kainul mahdud huwallazi lahu yamin yahuduhu min nahiyah wa lahu shimal yahuduhu min nahiyatu ukhra. Jadi maksudnya, tetapi eksistensi benda materi itu terbatas. Jadi maksudnya berbeda dengan Allah. Bagi Allah itu tidak ada kanan dan kiri, tetapi keberadaan materi, ya kan, manusia dan benda-benda yang lain itu memiliki kanan dan kiri yang membatasi keberadaannya. Kemudian dia katakan lebih jauh, amallaha fa ghairu mahdud la naqulu inna lahu yaminan aw shimal. Tetapi Allah itu tidak terbatas. Kita tidak berkata tentang dirinya ada kanan, ada kiri. Dengan lain kata, Allah itu tidak sama dengan benda materi, di mana benda materi itu dibatasi dalam keberadaannya oleh sesuatu yang berada di sebelah kanannya dan sesuatu yang berada di sebelah kirinya. Tetapi ini tidak berlaku untuk Tuhan, karena Tuhan itu eksistensi non materi yang memenuhi segala sesuatu dan berada di dalam segala sesuatu, sehingga ia tidak dibatasi oleh sesuatu keberadaan. Lalu apa maknanya duduk di sebelah kanan Allah? Itu bermakna kiasan yang menunjukkan kekuasaan, otoritas, wewenang. Dalam bahasa sehari-hari kita juga mengenal ungkapan dia adalah tangan kananku. Artinya orang itu adalah orang kepercayaan, orang yang diberikan wewenang, orang yang diberikan otoritas oleh seseorang yang lain. Di dalam teks Quran misalnya ada ungkapan juga tangan Allah. Dipahami oleh mufasir itu bukan bermakna harafiah, tetapi bermakna kiasan. Terlebih kalau kita melihat misalkan dalam pola bangunan bait suci. Bait suci yang ada, Bait Hamikdas atau Baitul Mikdas, yang menghadap ke timur, bangunan bait suci itu menghadap ke timur, di mana di sebelah selatannya itu adalah Serambi Salomo, tahta raja-raja Daud, tahta raja Israel.
sebelah selatannya adalah sebelah kanannya. Maksudnya kalau dikatakan duduklah di sebelah kananku, di mana bait suci itu yang menghadap ke timur itu lambang kehadiran Allah, di sebelah kanannya adalah tahta kerajaan Israel. Artinya Mesias itulah raja keturunan Daud yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud, bahwa keturunanmu akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi makna ungkapan duduk di sebelah kanan itu bermakna Sang Mesias itulah yang berotoritas. Sang Mesias itulah yang dikaruniai wewenang, kehormatan, kuasa oleh Allah dalam jabatan kemesiasannya untuk menjalankan pemerintahan ilahi atas bangsa-bangsa. Jadi maknanya bukan secara harafiah ketika Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, kemudian seolah-olah ada dua, tetapi itu bermakna Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Yesuslah yang memiliki kuasa, memiliki wewenang, memiliki kehormatan atas segala sesuatu. Jadi inilah makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.